Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Ramadan, NPM 22311079 dari kelas SI 22B. Jadi tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester dari mata kuliah troubleshooting. Dan pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan troubleshooting, BIOS, sistem operasi, dan aplikasi. Yang pertama, troubleshooting merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah atau kesalahan dalam sebuah sistem, perangkat, ataupun perangkat lunak. Proses troubleshooting bertujuan untuk menemukan akar penyebab atau akar masalah dan mengatasi masalah-masalah tersebut agar sistem atau perangkat bisa beroperasi seperti semula. Selanjutnya itu adalah BIOS. BIOS merupakan singkatan dari Basic Input Output System yang merupakan perangkat lunak dasar yang ada di komputer. BIOS bertugas sebagai penghubung antar sistem operasi dan perangkat keras komputer seperti hard drive, keyboard, dan mouse. Fungsi utama dari BIOS itu yaitu adalah untuk memulai sistem komputer saat dihidupkan atau booting dan menyediakan antarmuka dasar untuk berkomunikasi dengan perangkat keras. BIOS juga menyimpan pengaturan konfigurasi perangkat keras komputer yang bisa diakses dan diubah oleh pengguna melalui menu BIOS saat komputer dinyalakan. Kemudian, pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi adalah sistem atau program yang mengatur dan mengelola sumber daya komputer. Sistem operasi berperan sebagai jembatan interaksi antara pengguna dan perangkat komputer. Dan yang terakhir yaitu pengertian aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu di komputer, ponsel, atau perangkat lainnya. Aplikasi bisa beragam tergantung fungsi dan kebutuhan. Seperti contoh untuk pengolahan kata, pengolahan data, komunikasi, hiburan, atau bahkan untuk permainan. Contoh aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Word, kemudian Instagram untuk berbagi foto dan video, atau aplikasi M-Banking untuk mengelola keuangan dan lain-lain. Oke, untuk soal atau pertanyaan selanjutnya yaitu adalah melengkapi informasi komponen komputer yang ada pada gambar. Ini gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama ini merupakan Network Interface Card atau LAN card. Nah, fungsinya itu adalah LAN card ini merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan lokal seperti jaringan di kantor ataupun di rumah. Nah, fungsi utama dari LAN ini adalah untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan. Dengan LAN card ini, komputer bisa berkomunikasi dengan komputer lain di jaringan, berbagi file, akses internet, dan berbagai sumber daya lainnya. Kemudian LAN card ini biasanya terpasang di dalam komputer atau laptop dan memiliki port untuk kabel jaringan yang menghubungkan ke jaringan. Selanjutnya gambar yang kedua yaitu sound card. Sound card ini fungsi utamanya yaitu mengubah suara dari bentuk analog ke digital ataupun sebaliknya. Kemudian merekam suara melalui mikrofon dan memutar suara melalui speaker atau headphone. Selain itu, sound card menyediakan berbagai koneksi untuk perangkat audio lainnya seperti input mikrofon dan output untuk speaker ataupun headphone, serta mengintegrasikan perangkat eksternal seperti mixer, audio, atau alat musik digital. Dengan demikian, sound card ini memungkinkan komputer untuk memberikan pengalaman audio yang lengkap dan terintegrasi. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu menyebutkan komponen-komponen yang ada pada gambar berikut. Nah, yang nomor pertama, yang nomor 1 itu adalah PCI slot. Kemudian yang nomor 2 itu AGP slot, dan yang ketiga itu adalah BIOS. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu adalah yang nomor 4, yaitu lengkapilah informasi di bawah ini pada komputer masing-masing. Jadi di sini ini adalah laptop saya, yaitu laptop merek Asus VivoBook tipe S14. Kemudian penjelasan singkat dari komponen-komponennya, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu. Jadi laptop ini memiliki kapasitas RAM 8 GB, kemudian storage dari SSD-nya itu yaitu 512 GB. Untuk prosesornya menggunakan Intel Core i5 Gen 11 dan sistem operasi yang digunakan yaitu Windows 11.
Dan untuk selanjutnya yaitu saya akan masuk ke dalam sistem dari laptop ini untuk melihat spesifikasi lengkapnya. Baik, ini adalah tampilan menu home dari sistem laptop saya. Dan untuk mengecek spesifikasi lengkapnya, di sini saya menggunakan aplikasi namanya Speki. Nah, di dalam Speki ini kita bisa melihat spesifikasi dari laptop. Untuk pertama yaitu RAM. RAM-nya di sini kapasitasnya yaitu 8 GB. Kemudian untuk prosesornya menggunakan Intel Core i5 Gen 11. Selanjutnya yaitu harddisknya menggunakan NVMe Intel SSD dengan kapasitas 512 GB. Kemudian untuk VGA card-nya atau card grafiknya, di sini menggunakan generic PNP monitor atau on Intel Iris Xe Graphics. Dan untuk BIOS, di sini saya akan ngecek di Windows R, kemudian mengetikkan DXDiag. BIOS-nya menggunakan versi 309 dari American Megatrends. Kemudian balik lagi ke Speki. Untuk sistem operasi yang digunakan yaitu Windows 11 64 bit. Oke, jadi untuk LAN card dari laptop saya, menurut dari beberapa sumber yang saya cari dari series laptop saya ini tidak ada LAN cardnya, dan bisa dilihat dari portnya ini hanya terdapat port USB, kemudian memory card, dan di sebelahnya yaitu hanya terdapat port ini untuk charger, dan ini HDMI, dan yang ini adalah untuk earphone. Jadi tidak ada port untuk LAN card. Namun dari apa yang saya cari juga, kalau untuk disambungkan ke LAN dia harus menggunakan port USB tambahan. Baik, di sini saya akan menyebutkan 7 macam aplikasi yang sudah terinstall di laptop saya. Yang pertama yaitu ada Visual Studio Code. Visual Studio Code ini adalah aplikasi editor kode untuk pengembangan perangkat lunak yang memuat berbagai bahasa pemrograman, yang aplikasi ini dikembangkan oleh Microsoft. Kemudian selanjutnya yaitu ada aplikasi Tableau. Tableau ini berguna untuk melakukan visualisasi dan analisis data. Yang ketiga ada CapCut. CapCut ini adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan editing video. Kemudian yang keempat yaitu ada RapidMiner. Nah, RapidMiner Studio ini fungsinya adalah untuk melakukan pengolahan data, kemudian visualisasi data, melakukan pemodelan data, dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan data. Kemudian selanjutnya yaitu ada aplikasi OBS Studio. OBS Studio ini fungsinya adalah untuk melakukan rekam layar ya, yang berupa video yang direkam melalui layar laptop. Kemudian selanjutnya yaitu ada Snipping Tool. Snipping Tool ini digunakan untuk melakukan tangkapan layar berupa gambar atau melakukan screenshot pada layar laptop. Kemudian selanjutnya yaitu ada aplikasi Zoom Workplace. Zoom Workplace ini digunakan untuk melakukan meeting online yang memudahkan beberapa pengguna untuk melakukan pertemuan secara daring atau online yang bisa dilakukan dari jarak jauh. Oke, untuk yang pertanyaan nomor 5 yaitu jelaskan hasil presentasi kelompok akhir dengan mitra yang telah kalian bahas. Jadi hasil presentasi mitra kemarin, saya dan kelompok saya telah berkunjung ke SMK Gajah Mada yang berlokasi di Panjang, Bandar Lampung. Kemudian di sana kami membahas topik yaitu tentang menggabungkan inovasi teknologi dengan aplikasi AI untuk memecahkan permasalahan komputer di SMK Gajah Mada. Kemudian untuk hasil dari presentasi di SMK Gajah Mada, di sini kami membuat penerapan, yaitu penerapan khususnya tentang inovasi teknologi, khususnya penggunaan kecerdasan buatan atau AI
yang telah membawa dampak positif dalam menyelesaikan masalah komputer yang dihadapi oleh SMK Gadjah Mada. Kemudian hasil dari presentasi kemarin menunjukkan bahwa solusi berbasis teknologi dan AI ini cukup efektif dalam memperbaiki masalah, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga memperkaya proses pembelajaran. Dan teknologi AI ini juga berhasil mempercepat waktu untuk memperbaiki masalah. Kemudian selain itu juga penggunaan teknologi AI ini dalam pembelajaran telah meningkatkan aksesibilitas materi pembelajaran, interaktivitas siswa, dan perkembangan kompetensi siswa khususnya di bidang ilmu komputer. Oke, mungkin cukup sekian dari saya terkait jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang UAS mata kuliah troubleshooting. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.